harta yang berlimpah, mobil-mobil yang di garasi banyak, kemudian ladang-ladang yang kita miliki, tidak mampu kita menjadi taat ketika nikmat itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adalah cara Allah menghinakan kita untuk lupa terhadap agama-agama kita. Maka oleh sebab itu, janganlah kita termasuk orang-orang yang diberikan istijratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena sesungguhnya beliau sudah bersusah payah untuk sampainya agama pada hari ini kepada tengah-tengah kita. Karena kenikmatan yang paling patut kita syukuri kepada Allah ketika diberikan nikmat Islam dan iman dalam dada-dada kita. Karena sungguh ketika kita tidak mendapatkan iman dan Islam pada diri kita, pasti kita tidak akan berkumpul pada hari ini. Pasti kita tidak merasakan ukhuwah kebersamaan untuk melaksanakan acara pada hari ini. Dan tapi hadirnya Rasulullah memberikan kebahagiaan untuk kita untuk mendapatkan bahagia dunia. Rahimakumullah, teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asep Mepatli juga bagian dari UKMK Al-Furqan. Pernah bersama-sama UKM, alhamdulillah. Dan di sini juga hadir nampaknya alumni juga, ada Bang Piki kayaknya. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami diberikan amanah oleh pengurus untuk mengisi atau sharing tongsis tongkrongan seputar Islam. Ya, tongsis. Semoga pertemuan kita pada hari ini juga memberi keberkahan untuk kita semua. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa afathumul malaikah wa dzakarahumullah fi mi'anah." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang saling belajar dan mempelajari Al-Qur'an atau mengkaji isi Al-Qur'an atau sebuah ceramah atau sebagainya, kecuali diturunkan sakinah, ketenangan di dalam hati kita, rahmah, tercurah-curahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan para malaikat juga menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikat yang lain untuk agar kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pertemuan kita termasuk pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk judul dari yang diberikan oleh pengurus, karena UKM Al-Furqan itu atau kampus sedang libur, maka judulnya judul dari tongsis kita adalah liburan anti rebahan. Yuk mari perubahan. Jadi intinya bagaimana kita untuk lebih maksimal dalam liburan kita.
Ikhwan akhwat rahimakumullah, teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang lalai terhadap dua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang pertama, banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesehatan yang ia punya dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di waktu libur ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk uh, sendiri-sendiri, atau kalau di kampus atau di wisma kita berkelompok. Bagaimana kita telah mendengar ketika kita bersama-sama, kita sebagai seperti domba yang selalu bersama. Kalau kita terpisah oleh domba-domba lain, kelompok-kelompok domba lain, maka kita akan diterkam oleh harimau. Maka artinya ketika kita sendiri dalam kesendirian kita, maka kita rawan dan rentan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ketika kita untuk mensiasati ketika kita sendiri, maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita tertipu dengan waktu luang kita. Waktu luang adalah suatu yang terus berputar, tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang lalai oleh waktunya. Waktu itu berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat. Bahkan kita sebagai uh, anak kampus, ketika kita telah berada di rumah, maka kita sering yang namanya rebahan, menggunakan waktu kita untuk santai-santai. Akan tetapi seharusnya ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada proses belajar dalam kampus, maka ini kita pergunakan untuk memproduktifkan aktivitas kita nantinya. Bisa dicontohkan ketika kita memiliki targetan. Setelah kita di rumah, kita memiliki targetan bacaan, berapa bacaan yang perlu kita tamatkan, berapa buku yang perlu kita tamatkan. Yang kedua, kita perlu memiliki uh, targetan hafalan, berapa banyak hafalan yang perlu kita targetkan dalam kita liburan ini. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan untuk produktivitas dalam kita liburan ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menyampaikan pesannya untuk umatnya, ketika kedua kaki seorang hamba tidak akan berpindah pada hari kiamat sehingga ia ditanyakan umurnya, dipergunakan untuk apa umurnya, waktu luangnya. Yang kedua, untuk apa dihabiskan waktunya, atau kalau sekedar untuk berleha-leha, untuk bersantai-santai, atau memang untuk beribadah kepada Allah, atau memproduktifkan diri agar kesuksesan akan menanti kita. Yang ketiga, ilmu kita dipergunakan untuk apa ilmu-ilmu kita?
Yang keempat, harta kita. Untuk apa kita infakkan atau kita pergunakan uh, harta kita. Yang kelima itu jasad kita. Kita pergunakan jasad kita untuk usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang kita pergunakan untuk murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu gambaran kita untuk selalu produktif menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Karena di masa-masa kampus kita menimba ilmu sesuai dengan jurusan kita. Akan tetapi di dalam dunia pekerjaan kita memang tidak sesuai nantinya. Baik itu percaya atau tidak, di dunia pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita kuliahkan, yang kita sekolahkan pada hari ini. Karena kita perlunya untuk menambah kebermanfaatan diri kita. Apalagi kita tinggal di kampung. Kita perlu namanya skill lain dari selain perkuliahan kita. Banyak di antara kita yang jurusan komputer, sistem informasi, ilmu komputer, tapi tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia lakoni ketika nanti di dunia pekerjaan. Ini perlu kita miliki dalam masa liburan ini. Kita cari apa keahlian kita yang perlu kita tonjolkan nantinya selain di bangku perkuliahan kita. Itu untuk produktivitas kita dalam liburan ini. Jangan sampai liburan kita cuman liburan yang hambar, yang tidak memiliki makna, tidak memiliki produktivitas. Kemudian setelah kita kuliah, tidak ada yang kita bawa dari kampung. Hanya sekedar liburan yang tidak dapat kita ambil manfaatnya di kemudian hari. Karena dengan waktu yang singkat ini. Memang kata Rasulullah SAW, umatku ini umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Singkat. Tidak lama-lama. Oleh sebab itu kita pergunakan waktu untuk semaksimal mungkin. Yang kedua, ketika kita telah berada di kampung, maka otomatis kita bertemu dengan kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, ketika kita telah dibina, ditempah di kampus, di UKM Furqon, maka hendaknya kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Baik itu dari tutur kata, dari sopan santun, itu berubah. Karena sungguh yang dilihat oleh orang tua itu bukan, yang diinginkan orang tua itu bukan nilai IPK kita yang tinggi atau kecerdasan kita yang menonjol di perkuliahan. Akan tetapi yang diinginkan oleh orang tua kita ketika kita telah disekolahkan, diberikan pendidikan yang tinggi, maka yang perlu kita pahami, yang diinginkan oleh orang tua kita adalah perilaku atau tingkah laku kita, tutur kata kita kepada kedua orang tua kita. Jadi ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di dalam Al-Qur'an ada 3 pengamalan ayat yang Allah tidak akan menerimanya sampai kita menyertai amalan lainnya. Contohnya, kita melihat surat
Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka solat kita tidak akan diterima sampai kita membayar zakat. Maka amalan solat tidak akan diterima sebelum kita membayar zakat. Itu amalan yang tentang solat. Yang kedua, ada amalan lain di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Wa Allah wa atiur rasul. Maka taat kita kepada Allah tidak akan diterima kecuali kita juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah ada seseorang mengatakan kita langsung taat kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keliru ketika kita taat kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat zuhur 4 rakaat, akan tetapi kita tidak melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salat zuhur ini kita jadikan 5. Maka ini amalan yang akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan itu diterima syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan kita pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita di dalam karya Imam Al-Zahabi yang disebut dalam surat Al-Luqman ayat yang ke-14 yang berbunyi anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Maka bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, baik kepada tetangga, akan tetapi tidak berbanding lurus terhadap bakti kita kepada orang tua kita. Tutur kata kita kasar kepada kedua orang tua kita sehingga orang tua kita meneteskan air mata, maka syukur kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bagaimana kita bersyukur kepada orang tua kita? Dengan cara mengabdikan diri kita kepada orang tua kita, dengan cara kita bertutur kata yang lembut, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan tidak mengecewakan kedua orang tua kita dalam perkuliahan. Karena kita sekarang dalam bangku perkuliahan. Banyak di antara kita yang orang tuanya kecewa terhadap kita karena tidak selesai dengan perkuliahan kita, maka memang orang tua tidak mengatakan ia kecewa, akan tetapi nampak di wajahnya, nampak di matanya orang tua kita kecewa ketika kita tidak lalai terhadap kuliah-kuliah kita. Maka oleh sebab itu ayat ini berbanding lurus seluruhnya. Maka yang pertama tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah, salat kita tidak akan diterima sampai kita menunaikan zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taat kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
bersyukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Maka selanjutnya, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, terutama Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah kualitas hidup kita dengan biru walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang yang ingin merapikan kualitas hidupnya itu gampang. Rapikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Tidak ada yang sukses kecuali pasti akan dilihat sikapnya kepada ibu bapaknya. Jadi orang sukses itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya kepada kedua orang tua kita. Kalau kita melihat seseorang yang hidupnya porak-poranda, maka berbanding lurus dengan perlakuannya kepada kedua orang tuanya. Karena kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita kalau kita menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam riwayat Muslim bahwa tidak ada kebaikan yang Allah balas dua kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Maka ketika kita baik kepada kedua orang tua kita, pasti Allah akan balas di dunia dan Allah akan balas di akhirat. Beda halnya ketika kita sholat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membayar kontan di dunia dan di akhirat. Tapi bisa jadi Allah tidak membayar di dunia, tapi hanya membayar di akhirat saja. Atau yang lain, ketika kita berinfak, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membayar dengan berlipat ganda di dunia dan membayar pahala di akhirat nanti. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbakti kepada orang tua kita, Allah akan bayar di dunia dan Allah akan bayar di akhirat. Maka itu kedudukan orang tua, tingginya kedudukan kita di hadapan orang tua. Maka juga sebaliknya, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, Allah juga membayar cash dan kontan di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang itu kurang ajar terhadap kedua orang tuanya, diberikan balasan atau ganjaran berupa keburukan hidup di dunia dan keburukan hidup di akhirat nanti. Maka ini yang perlu kita pahami. Kalau kita belum sukses pada hari ini atau susah dalam melaksanakan belajar atau nilai kita jelek, maka cobalah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita selagi kita masih di kampung. Coba kita melihatkan sisi seorang anak yang soleha. Karena kita libur sebentar, kita perlu memaksimalkan liburan kita untuk biru walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga dampak kita durhaka kepada orang tua kita juga berdampak kepada keturunan kita nantinya.
ketika ikhwan dan akhwat telah beranjak dari bangku perkuliahan, ingin melangsungkan sebuah sunatullah, maka ini berdampak kepada anak-anak kita nantinya. Contohnya ketika kita durhaka kepada orang tua, maka secara otomatis nantinya anak kita juga durhaka kepada kita. Akan tetapi ketika kita taat atau berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah berikan ganjaran anak yang taat, anak yang berbakti juga nantinya. Maka beruntunglah kita sebagai orang tua, sebagai anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua tidak menginginkan kesuksesan kita. Dia ingin kita berbakti kepada orang tua. Dia ingin kita bertutur kata yang lembut, yang santun, yang bisa mengerti keadaan beliau. Kalau kita melihat salah satu YouTube, cobalah kita lihat YouTube. Ada orang tua seseorang yang meletakkan seluruh rumahnya CCTV di bagian Arab itu, kalau nggak salah. Dan kemudian saat itu ia duduk-duduk menulis dan bersama ada orang tuanya yang sedang duduk membaca koran. Tiba-tiba orang tuanya berbicara kepadanya dan dia pun menjawab. Anak ini mengatakan ketika orang tua ini bertanya, saya sibuk Pak. Saya sibuk Pak. Saya tidak ada waktu untuk berbicara dengan Bapak. Karena orang tuanya sudah renta, sudah timbul ke kanak-kanakan. Nah, orang tua ketika sudah terlalu tua, memang ya masuk ke fase kekanak-kanakan lagi. Maka hal seperti ini juga dialami di kemudian hari oleh si anak ini. Dibayar cash dan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perilaku yang dilakukan oleh seorang anak ini kepada orang tuanya. Maka anaknya juga mengatakan di kemudian hari, ya sibuk Bapak. Ya tidak ada waktu. Ini perlu kami. Oleh sebab itu, yang pertama, di waktu libur kita perlu memproduktifkan diri kita untuk targetan amalan-amalan kita. Bisa cara membaca buku, bisa untuk hafalan, bisa mencari pengalaman yang lain atau kepandaian lain. Ini perlu kita gali potensi diri kita. Karena nantinya ketika kita sudah dunia kerja, kita ada saja yang menyalurkan kepandaian kita nantinya. Yang kedua, kami ulang kembali, kita perlu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka kalau kita sudah berbakti kepada orang tua kita, insya Allah kesuksesan akan menyertai kita. Tapi kalaulah kita tidak berbakti kepada orang tua kita atau durhaka kepada kedua orang tua kita atau mengatakan saja di hadapan orang tua, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita perlu menggunakan handphone kita untuk
berdakwah, karena kita juga aktivis dakwah kampus. Gunakanlah handphone kita untuk ladang-ladang pahala kita nantinya. Karena sungguh rugi ketika kita memiliki fasilitas, akan tetapi fasilitas ini tidak kita pergunakan untuk amalan-amalan kebaikan kita. Jangan sampai handphone kita, harta-harta kita, laptop-laptop kita ini merupakan adalah istijarahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan hadis tadi, idza ra'aita Allah yu'til 'abda dzalika min istijarah. Maka merugilah seseorang yang diberikan harta dan diberikan fasilitas HP, handphone, laptop, sepeda motor, tapi ia tidak mampu untuk merubah fasilitas atau kenikmatan yang Allah beri menjadi ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Oleh sebab itu, ikhwan dan akhwat, kami berpesan kembali agar selalu produktivitaskanlah diri kita, berbakti kepada orang tua kita, dan pergunakan fasilitas yang ada untuk kemaslahatan umat ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan jawab atau sebagaimananya. Kami silahkan kepada atau kami serahkan kepada moderator kembali. Ya, terima kasih Alsep atas pemberian materi sebentar tadi. Ya, semoga dari penyampaian materi tadi banyak manfaat-manfaat serta pengajaran yang bisa kita raih, kita pelajari, dan juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan seterusnya untuk acara yang selanjutnya adalah sesi soal jawab. Jadi mungkin dari Ikhwafillah ada yang mau dipertanyakan, mungkin bisa ditulis di chat ataupun bisa di open voice-nya. Persilakan. Ya, Ana ulangi lagi. Sekiranya dari Ikhwafillah mungkin ada persoalan ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Alsep, bisa disampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh, mungkin sudah cukup betul. Ketua ini ketua atau ya ketua kan? Ya, ya. Ya, Ketua Ana jarang komunikasi juga kan. Ketua asalnya dari mana? asal dari Malaysia. Masya Allah. Luar biasa. Kalau mungkin kalau tidak ada, ya cukupkan saja. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya boleh diundang kembali. Izin bicara. Ya, dipersilakan. Syukran atas izin bicaranya dan syukran atas materi dari
Ustaz Asep tadi ya. Allah luar biasa dari sudah memberikan ilmunya serta pemahamannya bagi kami bersama di sini. Walaupun dilakukan secara online, mudah-mudahan mendapatkan apa yang disampaikan tadi dan kami bisa memahaminya. Ini juga sekaligus silaturahim bagi kami, Bang, pada Abang sendiri sebagai yang telah berpengalaman tentunya, banyak ilmunya, dan sharing-sharing yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan ilmunya dan terus belajar lagi seperti yang pendahulu-pendahulu kami, salah satunya Bang Asep. Ya, Ana ingin sedikit bertanya saja, Bang. Seperti judul kita sekarang kan, untuk bagaimana kita mensiasati ya ketika libur ini, hal-hal yang kita lakukan itu tetap hal-hal yang produktif, hal-hal yang positif tentunya. Mungkin ketika kita di kampus, kita karena banyak teman, karena lingkungan yang mendukung juga, kita terlihat aktif gitu. Nah, bahkan sebaliknya ketika sudah di rumah, hal-hal yang kita lakukan itu bisa berbanding terbalik 180 derajat gitu. Ya, itu yang disampaikan tadi dari Bang Alsep. Tapi bagaimana yang Anda tanyakan, kalau kondisinya sekarang berbagai macam teknologi, tentunya lebih lebih susah lagi untuk mengatur aktivitas kita dalam sehari-hari gitu. Nah, kalau dahulu Bang, kalau boleh di-sharing, bagaimana abang-abang dulu untuk mensiasatinya juga gitu. Kalau di zaman abang dulu yang sekitaran tahun 2016-an atau 2017-an, itu caranya untuk liburan apakah sama dengan dilakukan sekarang ini, ataupun hal yang kita temui sekarang ini tingkat baru di masa kuliahnya juga gitu. Mungkin agak sedikit berbeda ya gitu, karena pada saat ini menurut Anda tantangannya lebih besar daripada yang dahulu gitu. Mungkin itu aja Bang. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dikembalikan pada moderator. Anda jawab langsung saja ya Ketua. Iya. Jadi untuk Lutfi, untuk kita semua, untuk ikhwan akhwat rahimahullah, teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang pada dasarnya sifat manusia itu ingin bersantai-santai. Akan tetapi kesantaian kita tidak akan menuju kesuksesan nantinya. Karena waktu yang kita miliki tidak akan pernah kembali di masa yang akan datang. Karena kalau umur kita 60, dan umur kita ini tidak akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba yang bersyukur, pergunakanlah waktu kita semaksimal mungkin. Tapi di dalam kenyataannya, memang di dalam kita manusia, kita melihat UKM Al-Furqan. Karena dulu juga pernah di Wisma, pernah membina Wisma, ketua Furqan juga. Jadi memang ketika kita liburan ini, perilaku anggota Wisma itu berubah. Ada yang bisa dilihat dari sholatnya saja. Setiap kita pasti berubah ketika kita pulang kampung dan masuk ke Wisma lagi. Rasulullah SAW pun para sahabat juga mengatakan, ketika kami bersamamu ya Rasulullah, memang iman kami itu kuat. Memang iman kami itu seolah-olah cuma mengingat kematian saja. Akan tetapi ketika kami pulang dengan keluarga kami, berkumpul dengan keluarga kami, maka kelalaian itu melekat kepada diri kami. Memang sudah sunnatullahnya seperti itu. Maka memang di dalam kita memang serius dalam menjalani hidup ini untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Intinya niat. Innamal a'malu binniyat.
Setiap amal itu tergantung dengan niat-niatnya. Kalau kita menginginkan kesuksesan, maka azamkan, niatkan, kuatkan, tekadkan, niatkan dengan sekuat-kuat mungkin untuk menuju kesuksesan kita. Dan untuk kita di kampung, memang kita di kampung itu sulit mengondisikannya. Karena kalau kita di kampus, kita berkelompok-kelompok, pikiran kita sama, tapi di kampung kita sudah berbaur dengan kawan-kawan kita, ada yang merokok, ada yang tidak sholat, kita akan terbawa. Kan, tapi sebagai muslim yang kuat, ia tidak terwarnai, tidak ternodai seharusnya. Seharusnya kita yang membawa mereka-mereka yang memang dikatakan kehidupan yang tidak produktif, kita bawa menuju produktif. Nah, kita juga melihat, oh ini loh, ketika kami di kampus, ketika kami menimba ilmu di Kota Padang, tidak hanya isi kepala yang berubah, akan tetapi akhlak dan perilaku bersosial pun berubah. Itu kita perlu kita tonjolkan. Memang untuk kita di rumah itu sulit, sebagaimana dikatakan sebagai domba tadi. Ketika kita di kampus, kita bersama-sama, dan ketika kita di kampung, kita itu ibaratkan domba yang terpisah oleh kelompoknya. Dan nanti ketika kita berpisah, kita pasti diintai oleh harimau. Itu ibarat ketika kita sendiri, kita rentan digoda oleh setan. Maka seorang muslim yang produktif dalam menjalani liburannya, maka kalau kita seorang laki-laki, maka kalau ada masjid, hidupkanlah masjid di kampung-kampung kita. Tampakkan kita sebagai aktivis. Memang kalau walaupun di berbagai kampung itu berbeda-beda kondisinya. Ada juga yang, kalau kami dulu ketika awal-awal pulang kampung, ini pengalaman, ketika tidak berbaur kepada masyarakat. Jadi aktivitas kami itu ketika sudah pulang kampung pertama kali, saking ingin menjaganya, pulang kerja rumah masjid, pulang kerja rumah masjid. Jadi itu ada 6 bulanan. 6 bulan berlalu, maka tibalah desas-desus masyarakat, aliran sesat, kata beliau. Jadi ini yang seperti ini juga tidak boleh juga menutup diri dari lingkungan sekitar, tidak boleh. Karena kita juga perlu untuk berbaur dengan kelompok-kelompok yang lain. Tapi jangan sampai kita ternodai oleh sifat-sifat yang tidak bagus nantinya. Kemudian kalau untuk pasca kita libur, kita perlu meningkatkan kembali, atau di wisma atau di kos, perlu kita upgrade kembali untuk aktivitas kita selanjutnya. Mungkin itu pengalaman yang dapat disampaikan, dikembalikan. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Seterusnya ada persoalan di chat dari Riri Huriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, apabila kita tidak memiliki kedua orang tua yang lengkap, apakah keberkahan doa dari orang tua juga berkurang kepada diri kita? Yang mana doa dari seorang ibu itu sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya, tetapi ada kalanya salah satu orang tua sudah dipanggil terlebih dahulu, baik itu ibu ataupun ayah. Terima kasih.
Ini itu soalannya, Bang. Baik, baik. Luar biasa jawab pertanyaannya. Untuk berbakti kepada kedua orang tua kita itu tidak terlepas apakah orang tua kita sudah masih ada atau sudah dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua kita sepanjang hidup kita, sepanjang nafas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berpotensi untuk berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan umurnya untuk kebahagiaan di alam sana. Itu salah satu caranya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita orang tua kita sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Kita bersedekah mengatasnamakan kedua orang tua kita. Dan sedekah ini agar uh, uh, disampaikan nantinya agar apa namanya? Ketika ia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua kita, insya Allah ini sampai. Insya Allah ini sampai. Jadi jangan sampai kita berpikir ketika orang tua kita tidak ada, maka kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sampai nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berpotensi untuk berbakti kepada orang tua kita. Mungkin itu untuk pertanyaan yang di chat. Oke, baik. Jadi mungkin dari Ikhwafilah yang lain ada soalan lagi. Ya, ada lagi satu, Bang. Dari Ais di chat. Assalamualaikum, izin bertanya. Ana seorang muslimah mengisi waktu liburan dengan magang di sebuah CV. Jarak rumah dari CV itu jauh sedangkan angkot tapi nggak ada. Pertanyaannya, apakah boleh pakai Gojek sedangkan abang Gojeknya bukan mahram kita? Kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan kepada orang yang ahli dalam bidang fikih sebenarnya. Tapi secara hemat kami sejauh belajar pada hari ini, kalau tidak sebagaimana contohnya ketika kita di dalam hutan tidak ada makanan selain ular yang bisa kita makan, kita wajib memakan ular itu. Walaupun itu atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau babi lah yang diharamkan. Kita wajib untuk kelangsungan hidup kita. Jangan sampai kita terlalu kaku dalam masalah fikih, masalah aturan yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Islam itu tidak sekaku yang kita bayangkan. Islam itu juga tidak longgar. Akan tetapi ketika ada uzur yang syar'i yang tidak dapat kita mensiasatinya lagi, apalagi dengan kasus seperti ini, apakah kita boleh dengan Gojek, apakah tidak? Ini insya Allah boleh. Karena juga seperti dicontohkan ketika kita seorang ibu yang melahirkan anaknya, contohnya dokternya seorang laki-laki, sedangkan kita harus dioperasi seorang ibu ini. Apakah boleh laki-laki ini mengoperasi si ibu karena nantinya menampakkan auratnya? Tentu boleh. Karena ini urgent, ini menyangkut dengan nyawa manusia. Ada fikih prioritas namanya. Lebih diprioritaskan ini daripada menimbulkan kemudaratan yang lain. Mungkin itu. Uh, Syukron atas jawaban yang jelas sebentar tadi.
Seterusnya mungkin ada lagi yang dari Ikhwafillah ingin mempertanyakan mengenai soal-soal yang berkaitan, dipersilakan sekiranya ada. Ya, Ana ulang bertanya. Sekiranya ada lagi yang ditanyakan dari Ikhwafillah, eh, dipersilakan. Nah, mungkin cukup ya Pak Ketua. Tapi Ana berpesan Ya, Afan, Qadarullah, eh, Ustaz Sep, ada kendala mati lampu. Jadi, em, kita tutup aja kajian tongsis kita pada hari ini. Eh, Mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa dan semoga materi yang disampaikan dan juga sepanjang kegiatan tongsis yang bermula dalam kira-kira 4.30 tadi, semoga dapat memberi pelajaran dan juga manfaat kepada kita semua.
InsyaAllah. Mohon maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Kita tutup kajian kita dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.